akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang direct join, for update, dan delete statement. Oke, kenalin dulu. Di sini ada aku Tracy dengan NIM 99. Ada aku Sonovia 25. Dan dengan saya Syawal Yamani dengan NIM 139. Oke, selanjutnya aku mau kasih dulu di hari ini kita bakal ngejelasin yang pertama ada teorinya, yaitu direct join, update, dan delete. Untuk praktikumnya kita bakal jalanin setup, update, dan juga delete. Oke, sekarang aku mau jelasin dulu sedikit tentang direct join. Apa sih itu direct join? Direct join itu adalah penggabungan antara dua atau lebih tabel secara langsung melalui kolom kunci yang memiliki hubungan tanpa harus melakukan subquery ataupun tabel perantara. Di sini ada kelebihannya. Yang pertama, lebih efisien. Maksudnya lebih efisien di sini adalah query-nya kan nggak pakai subquery ataupun tabel perantara, makanya nanti dieksekusinya lebih cepat. Lalu kelebihan keduanya, kodenya lebih sederhana. Karena kodenya pendek, makanya lebih mudah dibaca. Lalu yang ketiga, memudahkan update dan delete. Nah, makanya direct join digunakan untuk update dan delete karena kita bisa memodifikasi sebuah data di satu tabel berdasarkan kondisi dari tabel lain. Lalu yang terakhir, konsistensi data terjaga. Selanjutnya ada kekurangannya. Pertama, kekurangannya yaitu resiko salah update atau delete. Jadi kalau misalkan kita nih salah masukin join tabelnya, makanya nanti data yang nggak seharusnya diupdate ataupun di delete akan berubah. Lalu kekurangan keduanya sulit dikembangkan untuk query kompleks. Jadi semakin banyak tabel yang di join akan semakin sulit untuk query-nya dikelola ataupun dieksekusi. Terakhir, tergantung relasi antar tabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Albert. Selanjutnya saya akan menjelaskan update. Jadi sendiri kita mengubah atau memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel view atau materials view. Dengan kata lain, perintah ini itu kita nggak mengganti nilai dari tabel yang sudah ada, tapi kita mengganti nilai lama dengan nilai yang baru. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan struktur umum perintah update dalam SQL yang digunakan untuk mengubah data pada tabel. Selanjutnya akan masukkan ke tujuan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tujuan utama dari perintah update adalah memperbarui data yang sudah ada agar bisa mengikuti dengan kondisi terbaru. Nah, gambar ini menjelaskan bagian inti dari perintah update, yaitu set yang berfungsi untuk menentukan nilai baru bagi kolom yang diubah. Selanjutnya, update sendiri memiliki prasyarat. Prasyarat yang pertama, pengguna harus memiliki privilege update pada tabel yang akan diubah. Prasyarat yang kedua, jika perintah dilakukan melalui view, maka view tersebut harus dapat diupdate dan pengguna memiliki hak update pada tabel dasarnya. Yang ketiga, jika mengupdate tabel di database lain, maka pengguna di database tujuan harus memiliki privilege yang sama pada tabel yang tersebut. Baik, terima kasih untuk Soalan dan juga Tracy. Di sini saya akan menjelaskan tentang delete. Nah, untuk delete ini memiliki suatu tujuan, yaitu yang dimana dia ini digunakan untuk menghapus suatu data atau suatu tabel yang dia itu bisa ada isian tidak. Terus juga di sini ada beberapa ketentuannya lagi, yaitu ialah tabel dasarnya juga bisa dihapus. Terus juga kontainer tabel dan juga master tabel. Nah, di sini ada contoh dari diagram untuk sintaks menggunakan delete. Contohnya itu untuk delete sendiri, dan yang kedua itu ialah sintaks untuk melihat clause yang dimana dia tulisannya ialah DML tabel expression clause. Nah, di sini untuk delete memiliki suatu prasyarat juga, yaitu ialah kalau delete ini harus memiliki hak akses delete pada tabel delete tersebut. Terus yang kedua, dia itu apabila melewati view atau updatable methodology view, maka dia juga harus punya hak yang ada di objek dasar tersebut. Terus yang ketiga, jika database-nya itu ada di tempat yang lain atau objek yang ada di database yang lain, maka dia butuh hak akses read untuk melakukan delete tersebut. Dan yang terakhir ialah pengguna dapat menghapus tarif miliknya tanpa statement tambahan. Bisa di next.
Nah, karena di Get Join memiliki kelebihan dan kekurangan, maka di sini Delete dan Update juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sini untuk kelebihannya ialah pembuatan sintaks yang simple, yang kedua ialah hasil codingan yang lebih sedikit, yang ketiga ialah query yang optimal, keempat subquery yang dihilangkan, dan terakhir ialah peningkatan kinerja. Akan tetapi di sini juga memiliki kekurangan, yaitu ialah pertama terjadinya resiko data itu bakal terupdate atau terdelete berlebihan. Yang kedua adalah tidak didukung semua DBMS. Yang ketiga, performa lambat tanpa indeks. Yang keempat, query sulit dibaca dan bisa terjadi debug. Dan yang terakhir ialah rawannya deadlock atau dapat mengunci banyak data. Jadi kita langsung mulai ke sintaks, di mana ini langsung mulai ke VirtualBox. Biasa. Dan kita akan masuk ke sintaks yang pertama. Seperti biasa, kita harus masuk dari awal ke ID, lalu ke SQL Plus, masukin juga username dan juga passwordnya. Singkat pertamanya adalah kita harus drop table dulu kalau ada tabelnya. Lalu di sini setup pertama kita adalah kita akan create table. Table pertama yang saya create itu bernama employees. Lalu kita juga masukin data ke dalam tabel tersebut. Jangan lupa juga setelah di-insert kita harus commit datanya. Terus select gunakan employees ini untuk melihat data tabelnya. Sekarang kita lanjut ke buat create table kedua kita. Di sini tabel kedua kita bernama employees update. Lalu ini kita insert juga datanya dan melakukan commit. Lalu setelah kita employees update juga untuk melihat data tabelnya. Lalu terakhir kita untuk setup akan membuat tabel ketiga yang bernama employees. Di sini kita juga memasukkan datanya. Lalu setelah di-insert datanya, di-comment lagi, dan ini select gunakan employees. Ini adalah tabel ketiga kita. Terus nanti kita akan jelaskan KPM. Biasanya di sini kita melakukan update. Di sini kita melakukan update di tabel pertama. Di sini kita mengubah nilai dari departemen dan salary. Di sini kita mengubah nilai tabel yang lebih kecil dari sos 3, yaitu ada sos 3, sos 2, dan 101. Karena di sini kita sudah berhasil mengupdate 3 baris tabel, di sini kita akan select from employee. Di sini nilainya sudah berubah, bisa kita lihat ini tabel lamanya. Ini tabel lamanya. Di sini departemennya marketing IT, Jonathan itu IT, dan salarinya 6.500. Sedangkan di sini Jonathan itu udah menjadi 11 dan salarinya 7.500. Selanjutnya kita akan melakukan rollback. Setelah kita melakukan rollback, kita akan melakukan update ke tabel yang kedua. Di sini bedanya adalah kita ada syarat baru, yaitu update dan new. Di sini kita hanya mengubah satu row aja karena tabel ini hanya
hanya membaca dua, yaitu 103 dan 104. Sementara di sini kondisinya lebih kecil dari 103, jadi yang terbaca hanya 103 aja. Di sini bisa dilihat kalau yang berubah cuma tabel 103-nya aja. Selanjutnya akan dilakukan oleh siapa? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga bidang. Jadi kita melakukan robek terlebih dahulu untuk mengembalikan data tabel seperti semula. Kita mulai dari ketiga, yang dimana di sini kita ingin menghapus data untuk employee yang dimana salary itu kurang dari 6.500. Nah, sebelumnya itu di sini ada select from employees. Nah, di data ini ada bertuliskan bahwa dia untuk menghapus data kurang dari 6.500. Maka dari itu data untuk 101 dan 103 akan terhapus. Maka dari itu setelah kita select from employees, makanya 101 dan 103 datanya sudah didapatkan. Kita langsung saja mulai robek lagi dan melakukan query selanjutnya. Nah, ini untuk query ini memiliki hal yang sama dengan query yang sebelumnya. Akan tetapi ini tidak diaturkan karena ada kata from employee dan from employees object. Ini bisa terjadi di bug dan juga mungkin dari hal-hal error query lainnya karena dia terjadi from-nya 2 kali. Nah, maka dari itu setelah kita select from employees lagi, hasilnya akan tetap sama, cuma ini tidak direkomendasikan saja. Nah, setelah itu kita langsung ke rollback untuk mengembalikan data sebelumnya lagi, dan kita di sini menghapus data yang dimana untuk perbedaan dari ketiga query ini, dia itu mendapatkan satu data lagi, yaitu ialah join employees new A on employee. Nah, di sini kita select from employees. Nah, maka data yang terhapus itu ialah 103. Nah, di sini kita melakukan rollback dan kita select from employees. Maka datanya akan kembali seperti semula. Jadi sekian untuk query dan juga presentasi dari kelompok kita. Terima kasih.